Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilfriedus Payang-Parak. Nomor induk mahasiswa 411171059. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dan di sini saya salah satu peserta KKN PPM tahun 2021. Dan di sini saya mengambil program kerja saya tentang sosialisasi peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Watubaya, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Dalam peraturan Menteri, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang berikut, kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Yang berikut, peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dalam badan permusyawaratan desa. Yang berikut, pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang berikut, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa. Yang pertama, sistem organisasi perangkat desa. Yang kedua, sistem organisasi masyarakat desa. Yang ketiga, pembinaan kelembagaan masyarakat desa. Yang keempat, pengelolaan tanah kas desa. Yang kelima, pengelolaan tanah bentrok. Yang berikut, kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adat. Yang pertama, penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat. Yang kedua, peranata hukum adat. Yang ketiga, pengelolaan tanah ulayat. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa. Kriteria kewenangan lokal berskala desa. Yang pertama, kewenangan yang mengutamakan kegiatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa. Yang ketiga, kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa. Yang pertama, bidang pemerintahan desa. Yang kedua, pembangunan desa. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat desa. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa. Yang pertama, pelayanan desa. Yang kedua, sarana dan prasarana desa.
Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal desa. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar. Yang pertama, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes. Yang kedua, pengembangan tenaga kesehatan desa. Yang ketiga, pengolahan dan pembinaan posyandu melalui 1. Layanan gizi untuk balita. 2. Pemeriksaan ibu hamil. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan. Yang berikut, kewenangan lokal berskala di bidang sarana dan prasarana desa. Yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa. Yang kedua, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Yang ketiga, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani. Yang keempat, pembangunan dan pengolahan air bersih desa. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal desa. Yang pertama, pembangunan dan pengolahan pasar desa dan kios desa. Yang kedua, pemberdayaan keuangan mikro berbasis desa. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro berbasis desa. Yang keempat, penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian. Yang berikut, kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa. Yang pertama, membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa. Yang kedua, membina kerukunan warga masyarakat desa. Dan ketiga, melestarikan dan pengembangan gotong royong masyarakat desa. Baik, itu saya dari saya. Terima kasih.